Yang kedua, rajulun as'as, ada seorang laki-laki rambutnya kusut. Kenapa kusut? Karena dia tak berani menyisir. Kenapa dia tak menyisir rambutnya? Karena kalau disisirnya rambutnya gugur bayar dam. Albar, rambutnya berdebu. Kenapa rambutnya berdebu? Karena dia tak mandi. Kenapa dia tak mandi? Kalau dia mandi, disiram air, digosok, gugur rambutnya, dia bayar dam, kena denda, bayar fidyah. Rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata doanya tak dikabulkan Allah. Padahal dia di tanah suci, dalam keadaan suci, dalam keadaan pakaian suci ihram, tangannya dihadapkan ke langit meminta, Allah tak kabulkan doanya. Kenapa doanya tak makbul? Sebabnya 4. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Kedua, masrabuhu haram, minumannya haram. Ketiga, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram. Kita makan lontong sayur, ketupek gulai paku, makan siang ayam patah, ayam penyet, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang, ayam hutan, halal. Lalu yang menyebabkan dia menjadi haram itu apa? Yang menyebabkan dia menjadi haram adalah karena tidak membayar zakat, maka kita memakan harta orang lain. 8 asnaf yang kita makan dalam zakat kita itu. Itulah yang menyebabkan doa tak dikabulkan Allah, gara-gara makan zakat. Jadi siapa yang tidak mengeluarkan zakat, berarti dia sudah memakan harta orang lain dengan cara batil. Semangkuk bakso, saya tak suka makan bakso Pak Ustadz. Semangkuk mie ayam, saya tak suka makan mie ayam Pak Ustadz. Sepiring nasi lemak, saya tak suka nasi. Apa ya, betul lah ceramah. Sepiring nasi disuap berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, karena jantung menyemburkan darah. Dari jantung naik ke otak, darah hitam gelap haram masuk ke jantung, jantung jadi gelap, naik ke otak, otak jadi gelap. Itulah mengapa disebut dalam Quran yang pertama kali gelap itu adalah jantung. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah dari jantung, wa ala sam'ihim. Setelah dari telinga, wa ala absarihim. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, komplitlah penderitaan. Summum bukmun amyun fahum la yaqilun. Pokak, tuli, bisu, buto, tak lagi bisa mendengar nasihat yang baik-baik. Jadi kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah tak bisa lagi mendengar nasihat gara-gara makan duit zakat. Alhamdulillah masyarakat Bengkalis sudah membayar zakat. Mudah-mudahan yang belum bayar zakat dibukakan Allah pintu hatinya. Amin. Doa tak kabul gara-gara tak bayar zakat. Hati menjadi gelap, utak menjadi terkunci gara-gara tak bayar zakat. Disuapkanlah kepada anak, istri makanan, cucu, menantu makan haram gara-gara tak bayar zakat. Pertama, dikutuk dalam bentuk kening usus pundak. Kedua, makan haram, doa tak dikabulkan. Ketiga, setetes darah haram masuk ke jantung, naik ke otak, menular ke telinga, ke mata, ke seluruh tubuh. 4, ayyuma
lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Setiap daging, tulang, kuku, bulu, sumsum tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Turun saya dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, sampai di bawah ada orang bawa timbangan. Timbangannya canggih. Kalau tegak kita di atas timbangan itu, letakkan jari-jari kaki di muka, langsung dia tahu kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa, lemaknya berapa, jantungnya berapa. Hebat timbangannya. Saya pun tegak di atas timbangan itu. Yang terbayang saya, andai di akhirat nanti ada timbangan begitu dan ditimbang oleh malaikat, kata malaikat, Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 aja. Berapa lama kita harus membakar yang haram-haram ini? Karena yang tumbuh dari yang haram diharamkan Allah masuk ke dalam surga Allah, maka singgah dulu dia ke neraka. Padahal pagi, petang, siang dan malam kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 7 kali habis subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tapi karena kita minta jauh neraka tapi tak membayar zakat, maka batallah doa kita, tetap juga diobok-obok, dilondri dulu masuk dalam neraka jahanam. Tak ada solusi lain kecuali membayar zakat. Yang kelima, sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Yang penting lewat angka-angka pilkada. Yang kelima, saya tak mau angka-angka yang saya sebut dikaitkan dengan pemilihan Bupati Bengkalis, karena kedatangan saya ke Bengkalis tidak ada ikut-ikut politik, bersih murni untuk membawa umat kepada dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini perlu saya jelaskan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada fitnah di antara kita. Poin yang kelima, bahwa orang yang tidak membayar zakat adalah ada orang yang diuji kakinya datang ke masjid istiqomah, lulus. Diuji telinganya mendengar ceramah, lulus. Diuji matanya membaca Quran, lulus. Diuji tangannya mengayunkan tangan ke masjid, lulus. Tapi begitu diuji kantongnya, kuatlah penyakit aslinya. Pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin entah apa lagi. Ada orang kalau diajak dia pengajian, kemanapun mengaji siap datang. Kalau diajak dia untuk majlis zikir, tahan berzikir berjam-jam. Diajak iktikaf ke masjid 20 malam Ramadan, siap. Tapi kalau udah lewat kotak di depan, naiklah jantung koroner. Aku Pak Ustadz kalau udah menengok kotak sedekah lalu hari Jumat tuh memang tak tenang jantungku Pak Ustadz. Ini orang-orang seperti ini, poin yang kelima, belum lagi bebas dirinya. Makanya jeratan-jeratan hawa nafsu. Nafsu apa? Bukan nafsu seks. Nafsu apa? Nafsu harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta melampaui batas secinta-cintanya. Yang muda-muda jangan kalian pikir kalau bertambah umur makin tua makin hilang cinta pada harta. Ada sebagian anak muda ini ketika diminta berzakat, nantilah kalau udah nikah, nantilah kalau udah punya mobil, nantilah kalau udah lunas kredit rumah, nantilah kalau udah anak sekolah. Tidak akan pernah berzakat kalau nanti. Kenapa demikian?
yakburu ibnu Adam, manusia ini bertambah umurnya, yang lain berkurang. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Kaki menjadi lemah, tak tahan tegak lama-lama. Mata menjadi lemah, tak bisa menengok tajam. Telinga menjadi lemah, tak bisa mendengar dengan cepat. Otak menjadi lemah, tak bisa mengingat yang kuat-kuat. Tapi ada yang tetap menjadi kuat. Anak Adam manusia kalau umurnya bertambah, maka yang lain menjadi lemah, tapi yang dua tetap kuat. Apa yang kuat itu? Hubbul mal, cinta kepada harta. Wa karahiyatul maut, takut mati. Orang makin tua, makin cinta harta, makin takut mati. Makanya banyak orang tua pikun, tak ingat anak, tak ingat cucu, tak ingat menantu, tapi surat tanah lapuk dipegang. Makanya banyak orang sudah tua makin takut mati. Ini yang memberitahu bukan survei orang tua, tapi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang tua solat tak ingat lagi. Solat zuhur dibuatnya 2 rakaat, subuh ikut makan sahur, jam 9 dia makan pagi, tapi duit tetap ingat. Ini bukan saya yang mengatakan, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin tua makin cinta harta, makin pelit, makin bakhil, makin kedekut, makin sayang, dan tidak akan meleleh, tak akan meleleh walau sedikit pun. Makanya orang yang beruntung itu siapa? Tiap hari kita diajak, hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan. Siapa orang yang beruntung itu? Wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari penyakit bakhil, pelit, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung.